Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kami bakal ngebahas tentang suatu hal yang penting banget, yaitu Pancasila sebagai nilai fondasi multikultural di Indonesia. Topik ini tentu saja sangat relevan di Indonesia karena di Indonesia sendiri banyak keberagaman mulai dari suku, bahasa, agama, budaya, dan lain-lainnya. Dan dengan lebih dari 1.340 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah lainnya, keberagaman itu juga bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menimbulkan konflik. Nah, karena itu, Pancasila hadir untuk landasan etika, di mana kita harus saling hidup rukun dalam perbedaan yang terjadi saat ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang konsep multikulturalisme, analisis kritis tentang tantangan Indonesia, contoh harmoni dan konflik yang aktual, dan bagaimana itu semua dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Multikulturalisme adalah cara pandang yang menghargai, menerima, dan mengakui keberagaman, serta hidup berdampingan secara damai. Ini sesuai dengan karakter Indonesia yang plural. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila yang memiliki nilai moral dan etika mendalam. Sila pertama menekankan penghormatan terhadap keberagaman agama. Sila kedua mengajarkan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap manusia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Sila keempat mengajarkan musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan. Sila kelima menekankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman etis dalam interaksi sosial. Jika dijalankan, Pancasila mampu menjadi alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial, konsep pendidikan multikultural inilah yang membantu kita untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya lain. Dan tujuannya untuk membentuk toleransi, penghormatan, dan sikap inklusif. Dan disinilah fungsi Pancasila sebagai fondasi nilai untuk menyatukan keberagaman. Namun, penerapan multikulturalisme di Indonesia ini bukan hanya tanpa tantangan aja. Nah, masih banyak prasangka dan juga kesenjangan pemahaman antar kelompok yang dapat memicu konflik yang terjadi saat ini. Pendidikan multikultural penting untuk diajarkan agar nasionalisme tidak kaku atau menutup diri, tetapi agar bisa menghargai agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Disinilah posisi Pancasila menjadi sangat penting. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi etika hidup yang memandu masyarakat untuk mengelola perbedaan secara bijaksana. Contoh nyata kehidupan multikultural yang harmonis dapat kita lihat pada Desa Pancasila Balun di Lamongan. Di sana masyarakat dari 3 agama berbeda yaitu Islam, Kristen, Hindu tetap hidup berdampingan secara rukun. Sekolah di desa tersebut menerapkan pendidikan multikultural dengan mengajarkan toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini. Di Sekolah Dasar Negeri 1 Balun, guru menjadi aktor utama dalam proses ini dengan nilai-nilai solidaritas, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan mata pelajaran seperti IPS, PKN, dan pendidikan agama. Hasilnya, lingkungan belajar masyarakat tumbuh dengan nilai saling menghormati. Tidak ada konflik agama, justru malah menjadi inspirasi bagi daerah lain. Nah, contoh konflik nyatanya itu dalam Indonesia ini ada pada tragedi Sapri tahun 2001. Nah, di situ terjadi konflik antara suku Dayak dan juga suku Madura, sehingga menimbulkan banyak perpecahan dan juga mendapatkan luka sosial yang mendalam bagi mereka. Konflik lainnya adalah konflik agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 yang dipicu oleh perbedaan pandangan dan kurangnya komunikasi antar kelompok masyarakat hingga berujung kerusuhan besar. Belum lagi konflik antara kelompok separatis seperti GAM, RMS, dan OPM, serta konflik sosial pada tahun 1998 yang melibatkan berbagai etnis. Semua itu menunjukkan bahwa keberagaman tanpa pemahaman dapat memicu konflik. Nah, contoh-contoh barusan itu juga menunjukkan bahwa nilai Pancasila itu bukan cuma hanya teori, tapi juga bisa dilakukan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, keberagaman agama dan budaya itu juga tidak menjadi hambatan, tapi juga bisa menjadi kekuatan jika kita dilandasi oleh sikap saling menghormati. Dari sini kita bisa melihat bahwa sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia hadir dan bekerja dalam rangka. Persatuan bukan berarti kita semua harus sama, tetapi persatuan adalah ketika kita bisa tetap hidup bersama walaupun kita berbeda. Persatuan lahir ketika adanya kesediaan untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Begitu pula dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terlihat dari bagaimana masyarakat Balun menyelesaikan persoalan melalui dialog. Tidak ada paksaan, semua dilakukan dengan musyawarah yang menghargai suara masing-masing. Dan tentu saja sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar bahwa setiap warga berhak mendapat ruang yang sama tanpa diskriminasi. Melalui pendidikan multikultural, setiap anak diajarkan bahwa keadilan hanya dapat terwujud jika kita mampu menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan. Jadi, harmoni yang terjadi ini bukan karena tiba-tiba,
Tapi, hasil dari penerapan Pancasila sejak ini yang benar, dipraktikkan di sekolah, dan juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pembahasan barusan, kita dapat simpulin Pancasila itu penting banget buat masyarakat Indonesia yang multikultural. Keberagaman adalah kekayaan, namun bisa menjadi kekuatan jika kita bisa mengelolanya dengan etika moral yang benar. Tantangannya pasti ada, seperti prasangka, intoleransi, dan juga konflik. Namun, dengan pemahaman multikulturalisme kita dengan baik, kita bisa dapat meminimalkan gesekan antar kelompok. Pancasila memberi kita panduan yang jelas, menghormati perbedaan, mengutamakan persatuan, menjunjung dialog, dan memastikan keadilan secara merata merupakan nilai-nilai yang membuat kita tetap bisa hidup secara berdampingan, secara damai. Pendidikan multikultural menjadi jembatan agar generasi muda memahami bahwa perbedaan bukanlah ancaman, tetapi bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Contoh nyata seperti Desa Pancasila Balun membuktikan bahwa harmoni dapat tercapai ketika nilai Pancasila dihidupkan dalam setiap aspek dalam kehidupan. Karena itu, tugas kita sebagai warga negara adalah selalu menjaga, mengamalkan, dan meneruskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia ini tetap kokoh sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video kami. Semoga video kami dapat menambah wawasan kalian tentang pentingnya Pancasila sebagai fondasi etika multikultural di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.